Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 28 bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaiki hati kita, serta selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza halalahu min dhulmihi fala ruju'a fihi. Bab siapa yang menghalalkan kezaliman dari orang-orang yang zalim, maka dia tidak boleh menarik lagi. Artinya, kalau sudah dihalalkan, maka dia tidak boleh mencabut lagi. Artinya tidak bisa rujuk lagi, karena dia sudah menghalalkannya dan dia tidak bisa menuntut lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini
dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan siapa yang menghalalkan kezaliman dari orang yang berbuat zalim, maka dia tidak boleh rujuk kembali, tidak boleh menarik kembali apa yang telah dilakukannya. Baca hadisnya Khalid, fadal. Menceritakan kepada kami Muhammad telah mengkabarkan kepada kami Abdullah telah mengkabarkan kepada kami Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha tentang Quran surat An-Nisa ayat 128. Apabila seorang istri takut suaminya akan berbuat musuh, tidak mau menggaulinya atau berlaku kasar terhadapnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, yaitu jika seorang suami tidak memiliki istri namun dia tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikannya, lalu istrinya berkata, aku persilakan kamu meninggalkan aku, namun jangan ceraikan aku, maka turunlah ayat ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan, dan apabila seorang wanita khawatir dari suaminya, nusuz itu suaminya membangkang, suaminya sudah acuh, tidak memperhatikannya, au i'radan, suaminya sudah berpaling, tidak lagi mencintainya, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa keduanya untuk berdamai, yaitu dengan cara wanita merelakan sebagian haknya, baik secara lahir ataupun secara batin. Wassulhu khair, dan berdamai itu lebih baik daripada perceraian. Berdamai itu lebih baik daripada perceraian. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan setiap jiwa tabiatnya itu tidak mau mengalah. Suami tidak mau mengalah, demikian pula wanita tidak mau mengalah. Masing-masing mementingkan dirinya sendiri, egois. Wa uhdiratil anfusus syuh,
wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dari surah wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian berbuat baik, berbuat ihsan, artinya orang yang melawan egoisme yang ada pada dirinya, tanda dia adalah orang yang muhsin. Wa in tuhsinu, jika engkau berbuat baik, wa tattaqu, dan jika engkau bertakwa. Jadi siapa yang mengalahkan yaitu egoisme pada dirinya, tanda ciri orang-orang yang bertakwa. Karena tabiatnya suami apabila marah dengan istrinya, maka suami akan ngambek, mutung. Kalau bahasa Gresiknya apa? Puri. Iya, puri. Tidak mau makan, gak kelem ngomong. Itu tabiat manusia. Perempuan pun sama. Wa uhdiratil anfusus syuh, sama, ngambek, pengen menang sendiri. Tetapi tanda al-ihsan, tanda takwa adalah orang yang mau mengalah, orang yang melawan egoismenya, melawan dirinya. Maka apabila demikian, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ar-rajulu takunu 'indahul mar'ah. Seorang laki-laki yang memiliki istri, laisa bimustaksirin, dia sudah tidak lagi mencintainya. Yuridu an yufariqaha, jadi suami sudah tidak lagi mencintai istrinya dan suami ingin menceraikannya. Fataqulu, maka wanita berkata, aj'aluka min sya'ni fi hillin, aku halalkan diriku, aku halalkan dirimu dari hak yang engkau berikan kepadaku. Artinya aku menghalalkan dia, yaitu menggugurkan sebagian nafkah. Biasanya diberi berapa satu bulan? Katakan 1 juta, terus dihalalkan. Jangan kasih saya 1 juta, kasih saya saja 100.000. Contohnya, atau 500.000. Dia yaitu menghalalkan. Kemudian yang berikutnya, setiap hari engkau ke sini atau 2 hari sekali, wis enggak usah menginap di sini. Yang penting jenguk saja saya. Setiap hari 1 jam, wis. Aku tidak bisa hidup tanpa melihat wajahmu yang seperti bulan purnama. Aj'aluka min sya'ni fi hillin, fanazalat hadhil ayah fi dalik. Maka ayat ini turun tentang peristiwa tersebut. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang menggugurkan haknya. Dia seharusnya mendapatkan haknya, wanita mendapatkan al-mabit. Jadi apabila suami memiliki beberapa istri, maka haknya wanita
haknya wanita yaitu suaminya menginap di rumahnya di hari yang telah disepakati. Itu haknya wanita. Demikian pula haknya wanita mendapatkan nafkah secara lahir ataupun secara batin dari suaminya. Namun apabila suami dikhawatirkan tidak mencintai lagi, takut tidak mencintai lagi istrinya, maka dibolehkan bagi wanita untuk yaitu menggugurkan haknya, tidak menuntut nafkah lahir, tidak menuntut nafkah batin, atau menggugurkan sebagiannya, dan juga tidak berharap suaminya tidak menginap di rumahnya. Yang penting menjenguknya saja. Yang penting suaminya menjenguknya saja, tidak bermalam, tidak mengapa. Yang penting suami jangan menceraikannya. Karena perceraian itu, karena berdamai dan mengalah itu lebih baik daripada apa? Bercerai. Saudah radhiyallahu anha, Saudah bin Zam'ah, karena sudah tua ketika menikah dengan Nabi SAW, usianya 80 tahun, sudah tua. Kemudian ketika usianya ini semakin tua, Saudah ini khawatir diceraikan oleh Nabi SAW. Maka Saudah memberikan haknya, yaitu hak Nabi SAW menginap di rumahnya, diberikan kepada siapa? Kepada Aisyah. Dan Saudah meminta janganlah Nabi SAW menceraikannya. Maka turunlah ayat yang mulia ini. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan apabila seorang wanita khawatir pembangkangan dari suaminya atau khawatir suaminya berpaling darinya, tidak lagi mencintainya, maka tidak mengapa keduanya berdamai. Artinya mengalah. Wanita mengalah, merelakan sebagian haknya. Was-sulhu khair. Dan mengalah itu lebih baik daripada apa? Perceraian. Terutama apabila sudah ada anak. Karena anak tidak mungkin disayangi oleh orang tua yang bukan orang tua kandungnya dengan kasih sayang yang sama. Tidak mungkin ibu sambung menyayangi anaknya seperti ibu kandung. Tidak mungkin bapak sambung yaitu menyayangi anaknya seperti anak apa? Kandung. Ini fitrah manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman, was-sulhu khair. Berdamai itu lebih baik. Di ayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan siapa yang merelakan haknya, maka dia tidak boleh rujuk lagi. Demikian pula siapa yang merelakan kezaliman dari orang-orang yang zalim, maka dia tidak boleh rujuk lagi. Contohnya, apabila dia sudah berkata kepada orang yang hutang kepadanya,
saya bebaskan hutangku, saya bebaskan hutangmu, nggak usah dibayar. Kemudian besoknya berkata, enggak, maaf saya enggak jadi. Saya tidak jadi apa? Membebaskan. Karena dia sudah menggugurkan. Maka janganlah dia rujuk lagi. Man idza halala min dullimihi fala ruju'a fihi. Jika dia menghalalkan haknya atau menghalalkan kezaliman dari orang-orang yang zalim, janganlah dia rujuk kembali. Faham ya bab ini? Maka dia yang sudah memaafkan sudah tidak bisa lagi menarik. Sudah ikhlaskan. Dia akan mendapatkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, siapa yang hutangnya sudah dihalalkan oleh orang-orang yang menghutangi, fala wafa'ah, maka dia tidak wajib membayar lagi. Fala wafa'ah, karena dia sudah digugurkan atau sudah dihalalkan. Kalau bahasa kita apa? Sudah diapakan? Sudah diikhlaskan. Jadi siapa yang mengikhlaskan kesalahan orang lain, maka dia tidak boleh rujuk lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza adina lahu au ahallahu wa lam yubayyin kam huwa. Bab apabila seseorang mengizinkan orang lain atau menghalalkan, namun tidak dijelaskan perinciannya, tidak dijelaskan perinciannya, maka tidak mengapa. Bab siapa yang mengizinkan haknya atau menghalalkan haknya kepada orang lain dan tidak dijelaskan perinciannya, haknya itu berapa. Nabi SAW ingin memberi sesuatu, tidak dijelaskan apa ini, minuman ini berapa gelas, berapa bejana. Apabila dihalalkan tidak disebutkan perinciannya, maka tidak mengapa. Baca hadisnya. Khalid, fadal. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Hazim bin Dinar an Sa'id bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarabin fashariba min wa an yaminihi gulamun an yasarihi asyaku faqala lil gulam ata'danu li an nu'tiya ha'ula'i faqala al gulam la wallahi ya Rasulullah la u'tiru binasibi minka ahadan qala fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Abu Hasyim bin Dinar dari Sa'ad bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa kepada Rasulullah sallallahu radhiyallahu anhuma. Baca radhiyallahu anhuma. radhiyallahu anhu
sallallahu alaihi wasallam. disuguhkan minuman, lalu beliau meminumnya, sementara di samping kanan beliau ada seorang anak kecil, sedangkan di sebelah kiri beliau ada para orang-orang tua. Maka beliau berkata pada anak kecil itu, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi minuman ini kepada mereka? Anak kecil itu berkata, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Aku tidak akan mendahulukan seorang daripadaku selain Anda. Maka beliau memberikan kepadanya. An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu. Dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan minuman, maka beliau meminum darinya. Wa an yaminihi ghulam, di samping kanannya ada anak kecil, ada seorang pemuda. Wa an yasarihi al-asyakh, dan di samping kanannya ada orang-orang tua, sahabat-sahabat yang lebih senior. Faqala lil ghulam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemuda, ata'dzanu li an u'tiya haula, apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada orang yang lebih tua? Dan tidak disebutkan berapa orang. Maka ini tidak mengapa. Sekiranya pemuda tadi mengizinkan, maka pemuda tadi akan mendapatkan pahala seukuran berapa yang diminum dan berapa orang tua yang minum dari susu tersebut. Faqala al-ghulam, pemuda tersebut berkata, la wallahi ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, aku tidak mengizinkannya. La uthiru binasibi minka ahadan, aku tidak mendahulukan seorang pun mendapat bagianku darimu. Artinya sisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkah, maka tidak didahulukan. Jadi pemuda tersebut tidak mendahulukan orang lain untuk mendapatkan berkahnya sisa minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan, yaitu minuman tersebut dengan tangannya kepada pemuda tadi. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi anna man adina au ahalla walam yubayyin kam huwa jaza, barang siapa yang mengizinkan sesuatu atau menghalalkannya lalu tidak dijelaskan berapa ukurannya, jaza, dibolehkan. Jadi tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta izin berapa orang tua yang minum, tidak dijelaskan jumlahnya, ukurannya berapa juga tidak dijelaskan.
Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi taqdimu al-yamin fi qismati ta'am atau fil qismah, mendahulukan yang kanan di dalam membagi makanan atau minuman. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi bayanu husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian mungkin kita tidak pernah mengamalkan ini sunnah ini ketika mendahulukan yang lebih tua. Apakah kita pernah mengamalkan sunnah ini, yaitu dengan meminta izin kepada bagian yang kanan, walaupun lebih mudah, walaupun kedudukannya lebih kurang daripada orang-orang yang tua, yang lebih senior. Tapi demikian tawaduknya dan demikianlah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi barakatu riqi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanan sisa beliau berkah karena berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Maka para sahabat rebutan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ludahnya Pak Yai atau ludahnya Pak Ustadz mengandung apa? Enzim, mengandung virus. Tidak berkah, apanya yang berkah? Jadi ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang berkah. Maka tidak diriwayatkan para sahabat meminta berkah dari ludahnya Abu Bakar atau Umar, karena ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ismi man zalama syai'an minal ard. Bab dosa siapa yang berbuat zalim, mengambil tanah milik orang lain. Bab dosa siapa yang berbuat zalim dengan mengambil tanah milik orang lain. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan mengambil tanah hak milik orang lain walaupun sejengkal saja atau sehasta, maka itu termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca hadisnya, fadhal Khalid.
bahwa Abdurrahman bin Amr bin Sa'id mengkabarkan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sama-sama. siapa yang pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah di muka bumi ini, maka nanti dia akan dibebani, dikalungkan kepada lehernya tanah dari 7 bumi. Iya. Hadis berikutnya baca Uki. Sama-sama. Naam. Baca Hasan. Hadis yang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Suatu sebidang tanah dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti ia akan dipulangkan sampai ke situ. Ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan 3 hadis pada bab ini. Hadis yang pertama dari sahabat Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang berbuat zalim dari sebidang tanah, artinya dia mengambil hak orang lain 1 meter, tetapi panjangnya Masya Allah 1/2 meter, 1/4 meter panjang, lebarnya cuma 1/4, tapi panjangnya. Siapa yang demikian, maka dia diancam akan dikalungkan dari 7 bumi. Dari Abu Salamah
Abu Salamah ibnu Abdurrahman, ia berkata, annahu kanat bainahu wa baina unasin khusumah. Abu Salamah berselisih dengan orang-orang tentang urusan tanah. Fadzakara li Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Salamah menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, Aisyah berkata, ya Abu Salamah, ijtani bil ard. Wahai Abu Salamah, tinggalkan perselisihan tentang tanah. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang berbuat zalim, ukurannya satu jengkal saja, satu jengkal. Satu jengkal itu maksudnya bahasa Jawanya apa? Sakilan ya. Sakilan ya. Siapa yang ngambil tanah walaupun satu jengkal tanah orang lain, tuwiqahu, maka dia akan dikalungkan dari 7 bumi yang ada di bawahnya, dikalungkan semuanya pada hari kiamat nanti. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah bukan haknya, maka dia akan dibenamkan pada hari kiamat, dibenamkan sampai 7 bumi, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 7 bumi. Dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin dalama shibran minal ard, siapa saja yang mengambil tanah milik orang lain, kallafahullahu an yahfirahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggali tanah, hatta yablugha akhira sab'i aradin, sampai 7 tanah, 7 permukaan bumi yang paling bawah. Thumma yutawwiqahu yaumal qiyamah, setelah digali lalu diperintahkan untuk dikalungkannya, hatta yaqdiyallahu bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara manusia. Artinya hukuman ini didapatkan oleh seseorang wal iyadu billah ketika di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar diperintahkan untuk menggali tanah yang diambilnya tadi, digali sampai 7 tanah yang paling bawah, lalu dikalungkan. Dalam hadis tadi disebutkan juga khusifat, dibenamkan, disuruh menggali dan disuruh mengalungkannya pada hari kiamat. Dan di antara tanah yang sering diambil oleh orang-orang yang tidak faham, yaitu jalan milik orang banyak, tanah milik tetangganya, atau bahkan jalan diambil. Jalan diambil, bikin apa itu? Apa namanya, Cak Hasan? Tempat antara jembatan itu, jembatan kecil itu.
Hah? Bukan selokan, untuk naik ke rumahnya itu. Hah? Iya, untuk naikkan kendaraan itu. Intinya seperti itu. Tapi sampai tengah jalan atau seperempat jalan. Intinya orang-orang di antara mereka ada yang tidak takut mengambil jalan milik kaum muslimin. Maka dalam riwayat yang hasan yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha min tariqil muslimina shibran." Barang siapa yang mengambil jalan kaum muslimin satu jengkal saja, jaa yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, yahmiluhu min sab'i aradin. Dia akan dibebankan memikul tanah tersebut dari 7 tanah, dari 7 bumi. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak kita diambil orang lain tidak bahaya. Tidak bahaya. Karena Allah pasti akan mengganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Tapi yang kita khawatirkan ini kita mengambil hak orang lain. Jadi siapa yang mengambil haknya orang lain, maka dia diancam oleh Allah akan dibenamkan pada hari kiamat. Dibenamkan sampai 7 lapisan tanah yang paling bawah. Dan diperintahkan untuk menggalinya. Kemudian diperintahkan untuk ngalungi. Tuluh kain kalung digantungkan di lehernya dari tanah yang diambilnya tersebut. Wal iyadu billah. Kemudian dari hadis-hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi tahrimu dzulm wal ghasab. Diharamkannya kezaliman dan mengambil hak orang lain. Fihi akhdhu ardil ghair bighairi haqq minal kabair. Mengambil tanah milik orang lain tanpa alasan yang benar termasuk dosa besar. Mengambil tanah milik orang lain tanpa alasan yang benar termasuk dosa besar. Fihi man malaka ardan malaka asfalaha. Siapa yang memiliki tanah, maka dia memiliki bagian bawahnya. Bawahnya walaupun ada sumurnya atau sumbernya atau bahkan ada emasnya, dia yang berhak. Maka Hafidz Ibnu Hajar berkata, man malaka zahiral ard malaka batinaha bima fihi min hijaratin au abniyatin au ma'adin wa ghairi dzalik. Siapa yang memiliki permukaan tanah, maka dia memiliki bawahnya. Baik bawahnya itu ada batunya atau emasnya atau ada minyaknya, itu milik orang yang memiliki tanah tersebut. Dari hadis ini terdapat pelajaran annal aradina sab' tibaqun kas samawat, bahwasannya bumi itu 7 tingkat seperti langit. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa minal ardi mithlahunna. Dan Allah menciptakan bumi yaitu 7 seperti langit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan
pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.